kesalahan atau penderitaan karena hajaran bagi kita, ya memang wajarlah kita dihajar. Kenapa salahkan Tuhan? Tapi saudara-saudara, kadang-kadang ada penderitaan yang datang bukan karena salah kita. Bukan karena kita menyeleweng, bukan karena kita tidak setia. Kita sudah setia ikut Tuhan. Kita sudah lurus ikut Tuhan, rajin melayani Tuhan, tapi penderitaan itu tetap datang. Seperti Paulus, dia rajin ikut Tuhan, rajin melayani Tuhan. Penderitaan duri dalam daging masuk dalam hidupnya. Tapi dia tidak mengeluh. Karena itu dalam penderitaan yang paling hebat, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah menuduh Allah berbuat kurang patut. Kalau saudara anak Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan tidak mungkin betul-betul mengadakan musibah yang benar-benar musibah bagi saudara. Tidak mungkin. Tuhan tidak pernah merancangkan celaka untuk anaknya. Sebaliknya dia bekerja sedemikian rupa, di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik musibah, itu ada maksud baik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada kesempatan di mana kami memuji menyembah Tuhan. Juga ada kesempatan mendengar firman. Tuhan, pakailah firman yang akan kami dengar untuk mengajar, menasihati, menegur, mendidik kami dalam kebenaran. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan supaya kebenaran yang sejati yang diberitakan pada kami. Kami berdoa Tuhan, kami diberikan akal budi yang baik untuk mengerti firman Tuhan. Hati yang terbuka kepada firman Tuhan, kehendak yang baik untuk melakukan pesan firman ini. Mari Tuhan, kami siap belajar firman-Mu, nyatakanlah kebenaran-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita belajar firman hari ini. Tema kita adalah duri di dalam daging. Dan duri di dalam daging ini adalah part yang ketiga, karena saya khotbah berseri hari ini dari teks yang akan kita bahas ini saya bahas 5 kali untuk 5 kebaktian. Saudara nanti bisa ikuti yang seri 1-2 di YouTube. Mari perhatikan teksnya, 2 Korintus 12, 7-10. Ini kata-kata Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangani aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, saudara-saudara, dari teks ini terlihat bahwa Paulus itu sedang berbicara tentang ada duri di dalam dagingnya. Nah, maka teks ini saya sudah bahas pada ibadah pertama tadi. Saya bahas pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan duri dalam daging Paulus. Dan sudah saya jelaskan sedemikian rupa, itu adalah sesuatu yang membuat Paulus sangat menderita. Apa penderitaannya? Semacam ada penyakit tertentu di dalam diri Paulus. Dan dari analisa yang mendalam, kemungkinan terbesar Paulus itu mengalami sakit pada matanya. Dan itu membuat dia sangat-sangat menderita. Ya. Lalu di poin kedua itu saya bicarakan tentang pihak-pihak atau siapakah yang memberikan duri di dalam diri Paulus. Siapa yang ada di balik penderitaan Paulus. Nah, saya mengungkapkan ada 2 pihak. Pertama adalah ada pihak iblis yang ingin supaya dengan penderitaan itu merupakan pencobaan bagi Paulus. Dan yang kedua itu ada Tuhan. Di mana Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai ujian baginya. Lalu pada poin yang ketiga saya bahas tentang apa sih sebenarnya tujuannya. Mengapa sampai Paulus diberi duri dalam daging. Itu dilihat dari iblis dan dari Tuhan. Iblis memberikan penderitaan buat Paulus dengan tujuan supaya imannya dihancurkan, pelayanannya dikacaukan. Pekerjaan pelayanannya itu bisa dihancurkan oleh iblis.
Tetapi Tuhan dari pihak Tuhan, Tuhan itu mengizinkan penderitaan pada Paulus supaya dia tuh rendah hati. Karena dia punya pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Dia mendapatkan penyataan-penyataan yang luar biasa. Kalau dibaca dari ayat 1, Paulus itu pernah pergi ke surga, ke tingkat ketiga dari surga. Dapat pengalaman rohani yang luar biasa. Bahkan para rasul yang lain seperti Simon Petrus, Yakobus, Yohanes dan lain-lain pun tidak pernah diangkat ke surga. Banyak orang Kristen juga tidak punya pengalaman semacam itu. Pengalaman Paulus itu pengalaman supernatural yang luar biasa. Itu bisa bikin dia sombong. Supaya dia tidak sombong, Tuhan lalu izinkan setan menyerang dia dengan berbagai macam penderitaan. Supaya membuat dia rendah hati. Makanya dikatakan bahwa supaya aku tidak meninggikan diri, maka aku diberikan duri dalam dagingku. Nah, itu sudah saya bahas dalam kebaktian kedua dan ketiga. Nah, sekarang saya mau bahas poin yang berikutnya lagi adalah bagaimana Paulus bersikap terkait dengan duri di dalam dagingnya. Ingat, duri di dalam daging itu penderitaan. Paulus itu sedang menderita. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana sikap Paulus terkait dengan penderitaan yang dia sedang alami di dalam dirinya? Nah, saya mau bagi ini menjadi dua bagian. Apa yang tidak Paulus lakukan dan apa yang Paulus lakukan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa yang Paulus tidak lakukan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus itu sangat-sangat hebat. Dia bilang utusan iblis yang menggocoh aku. Kata menggocoh itu artinya meninju. Jadi seolah-olah ada penderitaan terus seperti tinju yang diberikan kepada dia. Itu membuat Paulus sangat-sangat menderita. Menderita terus, menderita berkepanjangan. Tapi sesuatu yang menarik dalam penderitaan sehebat itu dan selama itu adalah Paulus tidak protes, tidak marah, tidak kecewa, dan tidak merasa tidak puas kepada Tuhan. Seorang penafsir namanya Joseph Benson, dia bilang begini, segala macam kesengsaraan menimpa sang rasul, namun tidak ada satupun dari hal itu yang membuatnya kecewa. Banyak orang ketika hidupnya aman, dia wah setia sekali, praise the Lord. Tapi begitu ada kesulitan, langsung dia bersungut-sungut. Begitu hidupnya nyaman, dia tiap hari praise and worship. Tapi begitu penderitaan masuk dalam hidupnya, pengeluhan lebih banyak, bahkan bisa mempersalahkan Tuhan atas apa yang sedang dia alami. Tapi ini berbeda dengan Paulus. Penderitaannya duri dalam daging begitu banyak, begitu lama, terus-menerus sangat menderita. Tapi dia tidak mengeluh sama sekali. Dia tidak bilang, Tuhan, bukankah hambamu ini telah mengikuti engkau? Bukankah hambamu melayani engkau? Bukankah hambamu setia beritakan Injil? Bukankah hambamu telah memberikan waktu, tenaga, dan semua untuk melayani engkau? Kenapa engkau berikan duri dalam daging ini? Paulus tidak mengatakan begitu. Dia sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata marah, kata-kata kecewa itu kepada Tuhan. Bahkan dalam hati dan pikirannya pun tidak muncul pikiran seperti itu. W. Cardall bilang begini, dia tidak menyerah pada perasaan gelisah atau menjadi murung dan putus asa. Dia juga tidak mulai menyalahkan Allah atau menuduh Tuhan secara sembarangan. Dia tidak bersungut-sungut terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dan tidak berpikir bahwa Tuhan seharusnya bisa mencapai tujuan yang sama dengan cara yang lebih ringan atau tidak terlalu menyakitkan. Saudara, ada orang di Surabaya yang anaknya mati. Biasanya kalau anaknya mati begitu, ada orang mati itu kan kita bikin ibadah penghiburan. Dia nggak bikin ibadah penghiburan, ibadah pembangkitan. Dari tiap malam di depan mayat praise and worship, lalu dalam nama Yesus bangkit. Tapi nggak bangkit. Malam kedua lagi praise and worship, dalam nama Yesus bangkit. Sampai hari ketiga, tidak bangkit-bangkit, terpaksa kubur. Begitu kubur, langsung marah pada Tuhan, murtad, langsung berhenti jadi Kristen. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan itu berbuat tidak adil pada dia. Anak satu-satunya kok bisa mati. Banyak orang ketika mengalami kesulitan, penderitaan, memilih untuk tidak ikut Tuhan. Atau berbalik dari jalan imannya. Tapi Paulus tidak. Tidak ada kata pengeluhan. Jangankan dari mulut, di pikiran saja tidak. Paulus dalam hal ini seperti Ayub. Di mana Ayub menderita begitu hebat. Tapi dalam Ayub 1 ayat 22 dia bilang begini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Orang seringkali menuduh Allah berbuat yang kurang patut kalau dia menghadapi kesulitan. Saya punya teman pelayanan dulu, di rumah saya ada persekutuan, lalu di sebelahnya ada kamar doa, siapa anggota persekutuan bisa datang dan berdoa. Satu kali saya tidur-tidur di kamar sebelah, ruang doa, saya dengar ada yang masuk. Begitu doa, saya tahu itu teman saya.
Biasa KKR saya khotbah dia WL-nya. Tapi kami masih muda waktu masih SMA. Dia datang dan dia berdoa dengan suara keras. Saya dengar sebelah. Dia bilang, Tuhan, sekian lama hamba telah memberikan waktu, tenaga, seluruh curahan perhatian untuk melayani Engkau. Tapi hasil ujian hari ini nilainya sangat mengecewakan. Tuhan, beginikah balasanmu? Tuhan, mulai sekarang saya tidak melayani Engkau lagi. Goodbye Tuhan. Dan memang sejak itu dia berhenti melayani Tuhan. Orang seringkali menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut pada saat kesulitan dan penderitaan datang. Ini sesuatu yang tidak wajar. Kenapa? Karena penderitaan itu bisa jadi karena salah kita sendiri. Yunus itu menderita. Kenapa? Karena salah sendiri. Tuhan suruh ke Niniwe lari ke Tarsis. Maka ada penderitaan yang memang diakibatkan karena salah kita sendiri. Tuhan menghajar kita. Seperti Ibrani 12 ayat 6. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Atau Wahyu pasal 3:19. Barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Kalau dosa itu, kalau kesalahan atau penderitaan karena hajaran bagi kita, ya memang wajarlah kita dihajar. Kenapa? Silakan Tuhan. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang ada penderitaan yang datang bukan karena salah kita. Bukan karena kita menyeleweng. Bukan karena kita tidak setia. Kita sudah setia ikut Tuhan. Kita sudah lurus ikut Tuhan. Rajin melayani Tuhan. Tapi penderitaan itu tetap datang. Seperti Paulus. Dia rajin ikut Tuhan. Rajin melayani Tuhan. Penderitaan duri dalam daging masuk dalam hidupnya. Tapi dia tidak mengeluh. Karena itu dalam penderitaan yang paling hebat, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah menuduh Allah berbuat kurang patut. Kalau saudara anak Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan tidak mungkin betul-betul mengadakan musibah yang benar-benar musibah bagi saudara. Tidak mungkin. Tuhan tidak pernah merancangkan celaka untuk anaknya. Sebaliknya dia bekerja sedemikian rupa, di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik musibah, itu ada maksud baik. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan izinkan musibah, ujung-ujungnya baik. Yusuf di perjanjian lama, ya, tahu-tahu ditangkap saudara-saudaranya, buang masuk sumur kan. Keluar dari sumur, dijualkan ke Mesir. Habis di Mesir jadi budak di rumah Potifar kan. Sudah itu difitnah istri Potifar lagi. Masuk penjara kan. Musibah. Gara-gara musibah itu di penjara. Dia bisa menafsir mimpi Firaun. Gara-gara bisa menafsir mimpi Firaun. Keluar jadi Perdana Menteri. Berarti di deretan-deretan kesulitan, masalah-masalah. Ternyata ujungnya itu baik. Karena itu jangan mengeluh. Jangan marah pada Tuhan. Karena seringkali Tuhan membawa kebaikan bagi kita. Lewat kesulitan-kesulitan atau kemalangan-kemalangan sekalipun. Saya sering cerita, ada raja sama pembantunya berburu ke hutan. Sementara berburu tidak dapat buruan, mereka istirahat, raja taruh istirahat di pohon situ. Ini pembantunya bersihkan senapan, dia nggak sadar bahwa laras senapannya menghadap ke raja. Begitu dia bersihkan, tiba-tiba plak, pelatuknya ini peluru lari ke sana, tembus kaki raja. Copot langsung ini jari ibu jarinya raja. Habis itu raja marah, kurang ngajar, biadab ini anak buah ini. Sampai pulang raja jebloskan anak buahnya masuk penjara. Kamu anak buah kurang ngajar, bisa tembak rajanya. Akhirnya raja sembuh tapi jempol kakinya udah copot. Sekarang raja mau berburu, gak mau bawa lagi anak buah yang kurang ngajar itu. Raja masuk berburu sampai tengah hutan. Masuk tengah hutan, raja ditangkap oleh suku-suku kanibal. Orang-orang kafir yang mau mempersembahkan persembahan buat dewa. Akhirnya raja ditangkap. Siap naik altar untuk disembeli dan dipersembahkan kepada dewa mereka. Wah, habislah raja. Raja sudah diikat, siap disembeli. Nanti habis itu dipersembahkan pada dewa, dagingnya dimakan oleh mereka. Begitu mau disembeli, tiba-tiba ada orang suku asing itu bilang, sabar. Coba lihat apa yang terjadi. Raja nggak punya jempol. Karena rupanya menurut aturan suku itu, yang harus dipersembahkan pada dewa itu harus yang bagus. Yang cacat tidak boleh. Nah sekarang mau persembahkan si raja kepada dewa, nggak punya jempol, ini nggak layak, dewa nggak akan terima. Akhirnya, waduh kalau begitu percuma kita sembelih, dewa nggak akan terima. Akhirnya dilepaskanlah raja, loloslah dia. Raja bilang, aduh untung ya, nggak punya jempol ya. Seandainya saya punya jempol, hari ini sudah disembelih, hari ini sudah dimakan, hari ini sudah disate. Untung saya nggak punya jempol, kalau begitu dulu jempol saya ditembak tuh, aduh syukur.
Setelah itu dia bilang, tapi sayang ya, saya sudah penjarakan anak buah saya ya. Akhirnya dia pulang, masuk penjara, dia cari anak buahnya. Dia minta maaf. Kenapa raja minta maaf? Dia cerita, hari ini kalau seandainya sekian bulan yang lalu kamu tidak tembak jempolku, hari ini saya sudah disembelih mati. Tapi saya rasa bersalah karena saya sudah penjarakan kamu, padahal kebaikan datang pada saya. Lalu hambanya bilang, raja, saya juga gak apa-apa. Saya malah terima kasih pada raja. Kenapa? Untung raja penjarakan saya. Kenapa? Kalau raja tidak penjarakan saya, pasti berburunya kita dua. Waktu kita dua, pasti kita dua sama-sama ditangkap. Kita dua mau dipersembahkan untuk dewa. Raja lolos karena tidak ada jempol. Saya ini jempolnya utuh. Saya yang akan disembelih. Untung saya masuk penjara, makanya saya bisa lolos. Jadi saya juga mau terima kasih kepada raja karena penjarakan saya. Berarti di balik hancurnya, copotnya jempolnya raja dan pemenjaraan hamba itu ternyata ada kebaikan. Tuhan itu tidak pernah biarkan anaknya menderita dengan percuma. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya menangis dengan percuma. Kalau dia izinkan kesulitan, penderitaan dan lain-lain, pasti ada tujuan baik. Saya kemarin pelayanan di New York, saya cerita sama pendeta di sana. Pendeta itu dari Indonesia. Dan dia bilang, Pak, saya yakin Tuhan panggil saya ke sana. Saya diutus ke sana. Waktu ngurus visa di Indonesia, dapat. Begitu masuk imigrasi, ditolak. Gak bisa, pulang. Akhirnya dia pulang dan dia heran. Kenapa kalau memang Tuhan utus saya ke sana, kenapa ditolak di imigrasi? Lalu dia menghadap di sini lagi, ngurusin visa ulang. Petugas Amerika di sini juga heran. Dengan visa begini Bapak ditolak. Iya, kalau begitu bikin visa khusus Amerika. Nah, dengan visa khusus itu dia masuk dan bisa. Tapi dengan visa khusus itu nggak perlu waktu lama. Dia bisa langsung urus jadi WNA. Jadi warga negara Amerika. Baru situ dia sadar. Untung saya ditolak. Kalau saya masuk biasa dengan visa pertama, saya tidak akan dapat visa khusus. Dan kalau saya masuk visa pertama, nggak akan mudah dapatkan warga negara Amerika. Berarti dia bilang, saya bersyukur Pak, untung pernah ditolak. Maka bisa dapat visa yang khusus. Kalau begitu, Tuhan pasti lakukan kebaikan bagi anaknya. Maka begitu penderitaan, kesulitan, jangan marah sama Tuhan. Jangan ngeluh sama Tuhan. Cukup bersyukur, Tuhan saya nggak ngerti ini mau ujungnya ke bagaimana ya. Tapi saya percaya Tuhan baik. Karena itu, terpujilah nama Tuhan. Nah, itu yang Paulus lakukan. Ya. Itu yang Paulus tidak lakukan. Yaitu tidak mengeluh, tidak marah. Tapi sekarang yang kedua. Apa yang Paulus lakukan? Nah saudara, di tengah-tengah penderitaannya Paulus bikin apa? Ayat 8. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Paulus berdoa ketika ada duri dalam dagingnya. Menunjukkan bahwa duri di dalam daging itu atau penderitaan itu sebenarnya adalah berkat bagi dia. Mengapa kok ada penderitaan jadi berkat? Seorang pengkhotbah Kristen masa lalu namanya Charles Haddon Spurgeon. Dia bilang begini, akibat langsung dari duri ini pada Paulus, pertama, itu mendorong dia untuk berlutut. Maksudnya berdoa. Apapun yang membuat kita berdoa, itu adalah suatu berkat. Saudara, terus terang saja dalam pengalaman kita, kapan kita mulai berdoa sungguh-sungguh? Kalau saudara sehat walafiat, apakah saudara berdoa sungguh-sungguh? Mungkin ya, tapi banyak orang saat sehat, itu berdoanya biasa-biasa saja. Begitu mulai sakit, doanya makin semangat, bukan? Makin sungguh-sungguh, bukan? Kalau usaha jalan baik-baik, mungkin saudara berdoa seadanya. Tapi ketika usaha mulai turun dan mau bangkrut, doanya langsung naik kan? Kalau perlu pakai doa puasa segala macam, ya doa semalam, ya minta dukungan doa mulai dari Sabang sampai Merauke. Rupanya ada banyak orang yang doanya mulai naik, doanya mulai semangat ketika ada masalah. Saya dulu baca satu cerita, ini cerita zaman dulu. Ada orang bangun lantai sekian, lantai 10. Nah lalu orang kerja di atas lantai 10 itu kan bergantung campuran dari bawah. Ini masih manual dulu. Ya, maka mesti kasih campuran naik dulu, baru orang di atas bisa kerja. Sementara yang kerja di atas kekurangan campuran, dia lihat temannya di bawah. Yang tukang campur ini ada lagi, ya duduk santai, baca koran. Wah, campuran, gak dengar. Mungkin ada sesuatu yang perlu dipancing supaya dia lihat ke atas. Akhirnya temannya ambil koin, buang, ting,
begitu dia lagi baca Quran, ada koin. Dia ambil koinnya, koin masuk saku. Tapi dia baca Quran terus. Kasih lagi, koin lagi, ada koin, ada berkat, masuk. Dia baca, langsung terus. Yang teman di atas ini kalau koin habis pun dia gak noleh. Akhirnya alih-alih pakai koin, dia ambil batu. Dia ambil batu, dia tak. Begitu kena kepala, sakit. Langsung dia lihat. Begitu dia lihat langsung pesan dari atas turun. Kasih naik campuran ke atas. Rupanya banyak orang dikasih berkat, itu lupa noleh ke atas. Begitu dikasih musibah, langsung noleh. Begitu dikasih masalah, langsung noleh. Artinya adalah bahwa sebenarnya apapun yang bisa membuat saudara berdoa sungguh-sungguh, itu adalah berkat. Saudara, kalau duri dalam daging atau penderitaan mendorong kita berlutut, seperti kata Spurgeon, maka itu sebenarnya adalah sebuah berkat. Saudara, di dalam kitab 1 Samuel, kita bertemu dengan ada seorang perempuan nama Hana yang menderita sekali. Coba lihat penderitaannya. 1 Samuel 1. Berdirilah Hana, dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasrah dia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Berarti sengsara dia. Dan mengingat padaku dan tidak melupakan hambamu ini. Memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Aku akan berikan dia kepada Tuhan itu seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kayaknya gigih sekali dalam berdoa ya. Kenapa sampai dia begitu gigih berdoa? Karena ada penderitaan. Apa penderitaannya? 1 Samuel 1. Ada seorang laki-laki namanya Elkanah. Orang ini punya 2 istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina punya anak tapi Hana tidak. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, demikian pula kepada Penina istrinya, kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun dia mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya dia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Sehingga dia menangis, tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata padanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, Hana sedang menderita sekali. Kenapa? Karena suaminya punya istri kedua. Yaitu Penina. Yang kedua, walaupun suaminya punya istri kedua, asal dia punya anak baik. Istri kedua punya anak. Hananya tidak punya anak. Itu bikin tambah menderita. Penderitaan ketiga, sudah tidak punya anak lagi. Madunya Penina itu sering menghina dan menyakiti dia. Keempat, Elkanah suaminya bukannya menghibur, tapi kasih hiburan palsu. Maka ini bikin Hana sangat menderita. Tapi gara-gara sangat menderita itu, dia berdoanya begitu sungguh-sungguh kan. Jadi seringkali memang doa yang sungguh-sungguh itu lahir ketika ada penderitaan. Inilah akibat positif dari duri dalam daging. Supaya kita belajar berdoa. Seorang penafsir namanya Matthew Henry, dia bilang begini. Perhatikanlah, doa merupakan penawar bagi penderitaan dan obat bagi tiap penyakit. Ketika kita didera duri dalam daging, kita harus berserah diri dalam doa. Itulah sebabnya kita terkadang mendapatkan pencobaan supaya kita belajar berdoa. Maka di sini kita bisa lihat bahwa memang penderitaan itu tujuannya supaya berdoa. Saudara, kalau misalnya saudara jadi Tuhan, anakmu ini gak pernah ngomong-ngomong sama saudara, gak pernah nyapa juga, selamat pagi Bapak, selamat pagi, selamat siang Bapak, gak pernah. Padahal saudara kasih duit banyak, kasih berkat banyak. Begitu saudara kasih musibah, langsung dia ingat Bapak yang di surga. Kira-kira saudara lebih milih kasih dia apa? Berkat atau musibah? Kasih berkat dia gak peduli. Begitu kasih masalah, sedikit masalah langsung Bapak di surga. Kamu pilih kasih apa? Mungkin kasih masalah ya. Semakin masalah banyak, dia makin banyak berdoa. Ya, nggak usah gitu juga ya. Kalau begitu sebelum ada masalah, rajin berdoa. Ya kan? Daripada harus masalah baru berdoa. Tapi bagaimanapun juga, penderitaan itu ada positifnya, yaitu membuat saudara datang kepada Tuhan dan berdoa. Sekarang yang kedua, yang kelima, poin kelima adalah, saya mau catat beberapa hal terkait doa Paulus. Ada beberapa catatan tentang doa Paulus. Pertama, mari kita lihat berapa kali Paulus berdoa. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Paulus rupanya berdoa 3 kali. Mengapa Paulus berdoa 3 kali?
Kenapa enggak 4, enggak 5 atau 10 sekalian lah. 25 kali berdoa. Tapi kenapa 3 kali? Ada penafsiran mengatakan bahwa itu adalah acuan bagi orang Yahudi. Karena angka 3 itu angka suci, angka simbolis tentang sesuatu peristiwa yang penting. Itulah sebabnya banyak peristiwa penting itu digambarkan dengan angka 3. Misalnya, Bilangan 22 ayat 8. Apakah yang kau lakukan kepadamu sehingga engkau memukul aku sampai 3 kali? Bilangan 20 ayat 10. Untuk penyerapah musuhku, aku memanggil engkau, tapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. 3 kali. 1 Samuel 3 ayat 8. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Yeremia 7 ayat 4. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. 3 kali. Yeremia 22 ayat 9. Hai negeri, negeri, negeri. 3 kali. Jadi itu menunjukkan bahwa angka 3 itu adalah angka penting, tapi itu tidak bermakna harfiah. Jadi maksudnya adalah bukan seolah-olah Paulus hanya berdoa 3 kali saja. Tapi itu adalah satu jumlah tertentu, tapi di dalam simbolisme atau pemahaman simbolik dari orang Yahudi, 3 kali itu menyatakan jumlah tertentu. Maka Paulus bisa saja berdoa lebih daripada 3 kali, tapi dalam kerangka Yahudi itu dibahasakan atau ditulis bahwa dia berdoa 3 kali. Ya, memang menarik penafsiran itu. Tapi kalau menurut saya, mungkin bukan itu. Paulus berdoa 3 kali, sepertinya sedang meneladani Yesus. Karena saudara lihat, di Taman Getsemani, Yesus juga sedang mengalami duri dalam daging, penderitaan, cawan. Di mana Yesus akan menderita di salib. Yesusnya di Taman Getsemani berdoa. Dan dia berdoanya 3 kali. Paulus sedang menderita secara hebat gara-gara duri dalam daging. Yesus pun menderita secara hebat di Taman Getsemani. Berkaitan dengan cawan yang akan dia minum. Paulus berdoa 3 kali. Sama seperti Yesus berdoa 3 kali. Paulus berdoa agar duri dalam daging itu diangkat dari dirinya. Yesus juga berdoa, kiranya cawan ini lalu daripadaku. Tapi Paulus berhenti berdoa 3 kali. Ketika Tuhan tidak mencabut duri dalam dagingnya. Begitupun Yesus berhenti berdoa 3 kali. Biarlah cawan ini lalu 3 kali. Tapi setelah itu dia tidak minta yang keempat. Kalau begitu sebenarnya di dalam doa ini, Paulus sedang meniru Yesus. Dia minta kepada Tuhan menyingkirkan duri dalam daging. Dia minta sampai 3 kali. Dan selanjutnya tidak ada keempat, kelima dan seterusnya. Karena dia sepertinya mendapatkan konfirmasi bahwa doa itu tidak akan dikabulkan. Adalah menarik untuk kita memang di satu sisi. Kita harus tekun dalam doa. Mendoakan sesuatu, kalau Tuhan belum kasih, doakan lagi. Kalau Tuhan belum kasih, doakan lagi. Jangan mudah menyerah dalam permohonan. Tapi kalau saudara berdoa, dan saudara seperti mendapatkan konfirmasi dari Tuhan bahwa saudara berdoa bagaimanapun, Tuhan tidak mau kasih itu pada saudara. Ada baiknya berhenti berdoa untuk itu. Saudara, saya ini seorang pengajar, seorang pengkhotbah. Saya berkhotbah ini sudah dari kelas 2 SMP saya sudah berkhotbah. Ya. Kelas 1 SMP saya sudah masukkan kursus Alkitab oleh orang tua saya. Saya hafal ayat banyak, khotbah banyak. Kelas 1 SMA saya sudah keliling kampung-kampung KKR. Tapi saya cuma bisa berkhotbah. Satu kali saya nonton satu video kebaktian, kesembuhan ilahi. Lalu saudara-saudara pada waktu acara kesembuhan ilahi itu pengkhotbahnya bilang, tiba-tiba dia berdoa di dalam stadion. Begitu tiba-tiba dia bilang, Tuhan bicara pada saya. Ada seorang ibu di tempat ini yang sudah menderita kanker bertahun-tahun. Kayaknya ada di pojok sana. Pakai baju warna pink. Hadir di sini. Dari ribuan orang itu tiba-tiba satu ibu muncul. Benar baju pink. Datang, lalu dia doakan. Dan sembuh. Saya, wow. Kayaknya Tuhan kasih dia waktu dia tutup mata, dia bisa lihat sesuatu yang orang lain gak tahu. Setelah itu dia doakan orang sembuh, kesembuhan terjadi. Seandainya saya sudah bisa berkhotbah begini, lalu saya doa, semua yang ada di sini saya tahu problem masing-masing. Yang sakit datang saya tumpang tangan sembuh. Wah, ini luar biasa nih. Kalau begitu saya mulai berdoa, Tuhan, berikanlah saya karunia supaya kalau saya doa saya bisa lihat apa-apa Tuhan. Dan kalau saya tumpangkan tangan ke orang, sembuh Tuhan.
Setiap hari saya berdoa begitu. Tapi karena tiap hari berdoa begitu pun Tuhan belum kabulkan. Sampai berbulan-bulan lamanya juga. Saya doa tutup mata juga gak lihat apa-apa. Akhirnya saya bilang mungkin perlu doa semalam suntuk. Maka saya doa semalam saudara. Doa semalam itu fokusnya hanya supaya saya diberikan karunia untuk melihat kayak begitu. Dan karunia kesembuhan. Masih merasa belum cukup, saya tambah doa puasa 1 bulan. Waktu doa puasa hari ke-17 saya hampir mati. Ya, karena kurang makan, kurang minum. Akhirnya batal puasanya. Setelah itu sekarang saya ulang lagi puasa 1 bulan dan kali ini berhasil. Dan setelah doa rutin, setelah doa semalam, setelah doa puasa, doa sungguh-sungguh, praise and worship, saya yakin. Mulai sekarang kalau saya doa pasti akan lihat sesuatu. Dan untuk pertama kalinya setelah doa puasa itu saya mulai berdoa. Tutup mata. Mengadakan pengecekan untuk semua yang ada di ruangan ini. Gelap. Gak lihat apa-apa. Mungkin Tuhan gak kasih saya lihat. Tapi mungkin saya diberikan karunia kesembuhan. Maka ada orang sakit. Minta Pak Israel datang doakan. Wah, saya datang doakan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sembuh. Setelah itu saya pulang. Besok mau datang doakan lagi. Begitu datang. Sudah mati dia. Ada orang sakit lagi. Saya doakan lagi. Mati lagi. Saya hitung-hitung sudah 17 orang mati. Selama pelayanan saya. Saya pikir, bagaimana? Dari situ saya akhirnya yakin. Sepertinya memang bukan bagian saya di situ. Tuhan tidak mau pakai saya dalam berdoa untuk lihat-lihat begitu, apalagi berdoa kesembuhan. Mungkin saya akan jadi sombong mungkin ya. Jadi Tuhan bilang cukuplah, itu tidak usah. Sejak hari itu saya nggak pernah berdoa lagi, minta lihat aneh-aneh. Sejak saat itu saya berhenti berdoa, minta untuk saya bisa punya karunia menyembuhkan. Sejak hari itu saya berdoa, Tuhan saya tidak minta lain-lain, Tuhan kasih saya karunia untuk berkhotbah, karunia untuk mengajar. Tolong saya bisa khotbah dengan baik, bisa ngajar dengan baik, bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Itu saja. Kalau begitu kita bisa datang minta apa saja, termasuk minta supaya penderitaan kita diangkat. Tapi kalau Tuhan memberikan konfirmasi bahwa dia tidak mau mengangkat, kita boleh berhenti berdoa dan ganti fokus doanya. Fokus doanya gimana? Saudara sakit, Tuhan sembuhkan saya. Saudara sakit, Tuhan sembuhkan saya. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Daripada berdoa terus minta Tuhan sembuhkan saya. Kenapa tidak ubah fokus doa? Tuhan, kalau memang Engkau tidak mau menyembuhkan saya, berikanlah kemampuan saya untuk menanggung penderitaan ini. Tuhan, angkat salib ini. Angkat salib ini dalam nama Yesus. Kau tidak terangkat-terangkat juga. Kalau begitu Tuhan, kalau memang Engkau mau salib ini tetap saya pikul, berikanlah pundak yang kuat untuk pikul salib itu. Nah itu yang seperti Paulus. Dia 3 kali berseru, tapi Tuhan bilang tidak, cukup sudah kasih karunia aku. Dan ternyata Tuhan memberikan kepada dia kasih karunia, sehingga dia kuat menanggung penderitaan itu. Itu persis seperti Yesus kan. Yesus berdoa di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, 2 kali, 3 kali. Tapi ternyata cawan itu tidak lalu. Yesus harus tetap menderita. Tapi sekalipun cawan itu tidak lalu, kekuatan diberikan dari surga. Lukas 22. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Jadi cawan itu mungkin tidak diangkat, tapi kekuatan diberikan supaya sanggup menanggung cawan itu. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Apa yang Paulus doakan? Saudara, yang didoakan oleh Paulus supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat yang ke-8. Nah ini adalah penderitaan. Dengan kata lain adalah bahwa Paulus berdoa supaya penderitaannya terangkat. Dan ini menunjukkan bahwa kita berdoa supaya kita diangkat penderitaan kita, itu sesuatu yang wajar. Hanya saja satu hal yang penting adalah yang harus menemani doa-doa kita itu adalah tunduk kepada kehendaknya. Kita minta Tuhan supaya angkat penderitaan ini. Tapi seandainya Tuhan tidak mau mengangkat penderitaan itu, karena dia mau mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita lewat penderitaan itu, kita perlu sikap tunduk dan berserah. Tadi saya cerita tentang Yusuf kan. Saudara bayangkan, kalau Yusuf itu dibuang ke lubang sumur, lalu dia bilang, Tuhan tolong keluarkan saya dari lubang sumur, kembali ke rumah Bapa.
dia nggak akan jadi Perdana Menteri. Kalau dia dijual ke Mesir, Tuhan tolong saya bawa pulang ke rumah Bapak, dia juga nggak akan jadi Perdana Menteri. Begitu difitnah istri Potifar, Tuhan tolong saya lepaskan dari penjara, supaya jangan masuk penjara. Kalau nggak masuk penjara, dia nggak akan pernah tafsir mimpi Firaun. Dan dia juga nggak akan pernah jadi Perdana Menteri. Maka Tuhan tidak kabulkan doanya 1, 2, 3, itu karena tujuannya itu menjadi baik bagi dia. Saudara, Tuhan seringkali mau memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi karena kita tidak mengerti, doa kita biasa agak lain. Sekarang saudara, kalau misalnya saudara kerja sebagai satpam di sebuah kantor. Saudara anak Tuhan yang taat, yang setia. Tuhan mau kasih saudara kerjaan yang lebih baik dari satpam. Tapi supaya kasih kerjaan yang lebih baik, saudara harus di PHK terlebih dahulu dari satpam. Akhirnya bos saudara panggil dan saudara di PHK. Kira-kira saudara berdoa bagaimana? Tuhan, jamahlah hati bos supaya dia ubah. Kalau Tuhan jawab, kamu akan tetap jadi satpam. Tuhan, bekerjalah, batalkan keputusan bos. Kalau Tuhan kabulkan itu, saudara akan tetap jadi satpam. Padahal Tuhan mau kasih kamu yang lebih baik daripada satpam. Hanya karena kamu tidak mengerti, maka kamu berdoa. Dan itu seolah-olah menolak berkat Tuhan. Banyak kali Tuhan mau kasih berkat pada kita dengan mengangkat apa yang ada pada kita. Saya pernah dalam satu acara seminar bincang-bincang seputar pacaran dengan anak muda. Lalu ada seorang cerita bahwa pacarnya mengkhianati dia. Dan dia akhirnya begitu frustrasi sama sekali. Dan tidak bisa bikin apa-apa lagi setelah putus. Lalu dia bilang, bagaimana tipsnya Pak? Ya mungkin Tuhan mau kasih kamu pacar yang lebih baik. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Karena kamu berdoa, Tuhan mau kasih kamu kekasih yang baik hati. Dan Tuhan tahu yang sekarang ini kurang baik. Tuhan mau kasih kamu yang lebih baik. Kenapa kamu menjadi putus asa hanya karena kehilangan seorang setan dari hidupmu? Ya kan? Jangan. Kalau Tuhan biarkan ini artinya ada sesuatu yang lebih baik. Tapi karena kita tidak mengerti, seringkali kita berdoa dan paksa Tuhan. Harus ini Tuhan, harus ini Tuhan. Kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, jodohkanlah. Kalau dia jodohnya orang lain, putuskan dan jodohkan dengan aku. Pokoknya semua dipaksa. Nah, ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau kasih. Saya baca satu cerita. Ada seorang anak yang masih kecil, mamanya mati. Tapi mamanya pernah kasih dia kalung imitasi. Dan dia sangat sayang mamanya dan dia jaga walaupun ini kalung imitasi. Tapi dia jaga. Dia sangat sayang mamanya, sangat sayang kalung ini. Tapi papanya tahu bahwa itu kalung imitasi. Lalu satu hari papanya datang, tok tok tok. Nah, iya Pak, apakah kamu sayang Papa? Sayang. Berikan kalungmu itu pada Papa. Dia ragu papanya, sudah nak, tidur aja. Besok papanya datang, nak, apa kamu sayang Papa? Iya. Maukah kamu berikan kalung itu pada Papa? Mau Pak, tapi bapaknya tinggal, biar aja. Besoknya lagi, nak, kamu sayang Papa? Apakah kamu mau kasih kalung itu pada Papa? Akhirnya, ini Pak, dia lepaskan kalung imitasi itu, kasih di tangan Papa. Papanya terima dengan tangan kiri, tapi tangan kanan keluar. Ini kalung asli. Rupanya papanya sudah siap kalung asli. Tapi papanya mau serahkan dulu yang imitasi. Maka kamu dapat yang asli. Tapi terlalu banyak kita yang terlalu ketat pegang imitasi. Sampai akhirnya justru yang asli yang mau diberikan, tidak kamu dapat. Kalau begitu berdoa, oke, berdoa. Tapi jangan terlalu paksa Tuhan. Karena kita sadar bahwa Tuhan kalau ambil sesuatu dari diri kita, pasti dia akan berikan yang terbaik. Karena itu di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah kesukaran, jangan marah dengan Tuhan. Sebaliknya bersyukur, ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius pasal 6 ayat 10.
Maka kita bisa berdoa, ya Tuhan, semua beban ini, semua duri dalam daging yang menyakiti aku bawa padamu. Kiranya Engkau berkenan angkat itu semua daripadaku. Tapi kalau baik dalam pandangan-Mu, bahwa beban-beban ini akan membawa kebaikan bagiku, jadilah kehendak-Mu. Kalau salib ini tidak mau Engkau angkat, berikanlah pundak yang kuat untuk menanggung salib itu. Jadilah kehendak-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Adakah di antara saudara yang punya kesulitan dan beban, atau mungkin dapat musibah dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan lain-lain? Jangan pernah mengeluh. Karena Tuhan sedang mengerjakan kebaikan melalui kemalangan-kemalangan itu. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya menderita secara percuma. Tuhan tidak pernah membiarkan tangisan anaknya secara percuma. Kalau ada penderitaan, berdoalah. Minta penderitaan itu Tuhan angkat. Tapi tetap berserah kepada kehendaknya. Kalau Tuhan mau penderitaan itu tetap ada, minta kekuatan supaya kamu sanggup menanggungnya. Minta cawan itu lalu. Tapi kalau cawan itu tidak lalu, berikanlah kekuatan untuk menanggung cawan itu.